Halo, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan saya di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman masih seputar Excel mengenai 4 cara untuk menghitung diskon otomatis menggunakan Excel cepat dan mudah. Langsung saja ya, kita menuju lembar latihan Excel. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, terutama yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu supaya nanti bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya di channel Salam Tutorial. Oke, sekarang kita sudah di lembar latihan kita kali ini. Saya sudah siapkan tabel daftar harga barang. Cara pertama, di sini saya setting nilai diskonnya seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Cara menghitungnya adalah seperti ini, gampang banget sebetulnya. Di kolom ini, harga diskon, kita hitung harga potongannya, harga diskonnya. Ketikkan saja tanda sama dengan, lalu arahkan kursor ke harga satuannya, kalikan dengan memberi tanda bintang, lalu arahkan kursornya lagi ke sini, yaitu besaran diskonnya yang ada persentasenya ya. Kemudian enter. Nah, berikutnya di kolom sebelah kanannya lakukan pengurangan dari harga satuan dengan harga diskonnya. Caranya sama dengan arahkan kursor ke harga satuan, beri tanda min, arahkan lagi kursor ke harga diskon, lalu enter. Nah, inilah nilai harga satuan setelah dipotong diskon. Kemudian jumlah harga kita hitung dengan mengkalikan harga satuan setelah diskon dengan volume barangnya. Untuk barang yang lainnya kita tinggal drag saja atau tarik ke bawah ya. Di sini ada tanda plus yang pojok kanan bawah ini. Klik tahan lalu tarik ke bawah. Kemudian biasanya di bagian bawah ini ada total harga. Jumlahkan saja dengan rumus sum. Nah, atau mungkin cara lebih cepatnya seperti ini ya, kita kosongkan dulu ya, kita gunakan tombol ALT sama dengan. Nah, dia langsung mengarah sendiri mana yang akan dijumlahkan, lalu di enter. Oke, berikutnya jika ada informasi pajak PPN bisa kita tambahkan juga di sini. Kalikan subtotalnya dengan 11% tarif pajak PPN. Kemudian untuk nilai totalnya hitung dengan menjumlahkan nilai pajak dengan subtotalnya, lalu di enter. Kemudian bisa juga, misal kita merubah-rubah besaran diskonnya, rubah saja di sini. Nah, tentukan mana yang mau dirubah persentase diskonnya. Nah, seperti ini. Nanti kolom berikutnya akan merubah sendiri. Oke ya, itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ini mungkin lebih cepat ya. Jadi kita tidak menghitung satu persatu berapa nilai diskonnya seperti cara yang pertama tadi. Sekarang kita menghitungnya dengan cara begini. Letakkan kursor di sini, di sel G5. Berikan rumus sama dengan, arahkan kursor ke harga satuannya, kurangkan dengan tanda min, lalu kurung buka, arahkan lagi kursor ke harga satuannya lagi. Nah, kemudian kalikan dengan nilai besaran diskonnya, kurung tutup, lalu enter. Kalau sudah, jumlah harganya kita hitung seperti tadi, kalikan harga satuan dengan volume barangnya. Sebelum saya lanjutkan, bisa juga begini ya. Menghitung harga satuan setelah diskon itu bisa dengan cara yang ini, sama dengan arahkan ke harga satuan, beri tanda bintang, kurung buka, ketikkan angka 1.
kurangkan dengan besaran nilai diskonnya, kurung tutup, lalu enter. Nah, cara ini sama saja dengan yang nomor 1 yang atasnya ini. Nah, kalau ada yang masih nggak yakin, coba yang tadi saya rubah rumusnya ya, seperti yang nomor 2. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya, kita ingat-ingat nilainya ini 7.650.000. Nah, ketikkan ya, sama dengan harga satuan, tanda bintang, kurung buka, 1 min, kita arahkan ke persentase diskon, kemudian kurung tutup, enter. Nah, sama kan ya nilainya 7.650.000. Untuk barang yang lain seperti tadi, kita copy saja ke bawah dengan cara di drag saja biar cepat. Ini kalau kita mau merubah besaran nilai diskonnya, bisa langsung dirubah di bagian sini ya. Oke, kemudian subtotalnya bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua jumlah harganya. Pajak juga seperti tadi caranya, kalikan dengan tarif pajaknya, lalu totalnya tinggal dijumlahkan pajak dengan subtotal. Nah, sekarang cara yang ketiga. Cara ketiga agak sedikit berbeda. Kalau cara yang 1 dan yang kedua tadi, besaran nilai diskonnya kita atur di setiap barang. Jadi dilakukan jika semua barang nilai diskonnya berbeda-beda. Nah, tapi di cara yang ketiga ini adalah untuk memberikan diskon pada barang-barang jika nilai diskonnya sama rata semua. Di sini saya setting nilai diskonnya di sini di atas pojok kanan. Gimana cara menghitungnya? Gampang banget. Di kolom F, kolom diskon, kita hitung harga diskonnya dulu. Ketik sama dengan, arahkan ke harga satuan, lalu kalikan dengan memberi tanda bintang. Arahkan lagi kursor ke besaran nilai diskon yang ada di atas ini. Nah, sebelum di enter, sel ini, sel H4 nilai diskonnya, kita kunci dulu dengan tanda dolar secara manual seperti ini. Biasanya di angka 4 ya, kita tekan shift lalu tekan angka 4. Nah, sebelum nama kolom dan di sebelum nama baris kita beri tanda dolar. Atau kalau mau cepat, ya ini saya ulangi. Kalau mau cepat, taruh saja kursor di sini, lalu tekan tombol F4 di keyboard. Nah, ini tujuannya biar nilai di sel H4 ini menjadi absolut, maksudnya supaya nanti pas kita copy ke bawah, maka nilai diskonnya tidak bergeser selnya. Nanti saya kasih tahu ya di belakang. Ya, kita lanjutkan dulu yang ini. Oke, kita enter. Nah, nilainya 850.000. Berikutnya di kolom G, kolom harga satuan setelah diskon, kita hitung dengan mengurangi harga satuan dengan harga diskon, lalu enter. Nah, nilainya 7.650.000. Kemudian jumlah harganya seperti tadi, kalikan saja harga setelah diskon dengan volume barang. Untuk barang yang lainnya kita tinggal kopikan saja kayak tadi, di drag saja ke bawah biar cepat. Nah, ini kalau kita mau merubah nilai besaran diskonnya, tinggal rubah saja di sini. Nah, ini misalnya menjadi 25% gitu ya. Atau berapalah. Saya contohkan 25%. Nah, ini semua harganya akan berubah secara otomatis. Jadi nggak perlu repot-repot lagi merubah satu persatu besaran diskonnya di setiap nama barang. Nah, sekarang perhatikan dulu. Tadi kan ada rumus yang dikunci dengan tanda dolar ya. Ini supaya teman-teman yang belum tahu bisa paham kenapa kok harus dikunci dengan tanda dolar. Coba perhatikan. Contoh di nomor 1 ini ya.
Ini kalau misal nilai diskonnya tidak saya kunci, nah, seperti ini ya, saya hapus tanda dolarnya, hanya H4 kayak gini saja, lalu di enter. Nilainya ini akan sama kayak tadi. Nah, ini kalau kita kopikan ke bawah, apa yang terjadi? Lihat. Nah, terjadi error value. Nah, sekarang kita cek, coba. Di sini yang dirujuk sudah bukan H4 lagi. Nah, dia bergeser turun jadi H5. Karena di H5 berisi bukan angka melainkan sebuah teks tulisan, sehingga perkaliannya menjadi error. Coba cek ke bawahnya lagi. Sel yang tadinya merujuk ke H4 sebagai nilai diskon, nah, jadi bergeser ke H6. Nah, perkaliannya memang menghasilkan nilai, tapi ini kan nilainya bukan nilai diskon, tetapi nilai jumlah barang yang di nomor 1. Jadi di sini harga satuannya akan dikalikan dengan nilai atau jumlah barang yang di nomor 1. Makanya diskonnya akan menjadi lebih besar daripada harga satuannya, sehingga semakin ke kanan nilainya akan menjadi minus. Makanya rumus di sini tadi harus dikunci dengan F4 atau dengan tanda dolar. Nah, ini. Oke. Nah, ini saya kembalikan saja ke posisi semula ya, seperti tadi. Nah, itu cara yang ketiga. Sekarang cara yang keempat. Di sini dengan format yang sama dengan cara yang ketiga tadi, hanya saja lebih pendek stepnya. Kita arahkan kursor ke sini, ke sel F6, lalu berikan rumus seperti di cara yang kedua. Ketikan sama dengan, arahkan ke harga satuan, lalu beri tanda min, kurung buka, arahkan lagi kursor ke harga satuan, lalu kalikan dengan nilai diskonnya di sel G4. Seperti yang tadi sebelum di enter, kita absolutkan dulu untuk mengunci nilai diskonnya dengan menekan tombol F4. Kurung tutup, enter. Nah, berikutnya jumlah harga kita hitung seperti tadi, kalikan volume barang dengan harga setelah diskon. Oke, lalu kita kopikan ke bawah untuk barang yang lainnya. Nah, di sini kalau kita mau merubah nilai diskonnya, kita bisa merubah di sini ya. Seperti tadi, kita contohkan saja 15% kita rubah. Nah, oke. Nah, itu ya, gampang kan? Nah, silakan teman-teman menyesuaikan sendiri ya, mana cara yang mau dipakai. Kalau ada cara yang lain, silakan teman-teman bisa sharing di kolom komentar supaya kita semuanya bisa belajar bareng-bareng, karena nggak akan rugi kalau kita berbagi ilmu. Oke teman-teman, saya kira cukup di sini video kali ini. Silakan like kalau teman-teman suka tutorial ini. Kalau mau share juga boleh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Salam tutorial.